vida de influenciadora digital, sabe como é que é? Olha esse número, Selene. Isso. Vamos fazer uma de nós quatro? Vem que a noite é nossa. Halo Rebahaners, baru-baru ini Netflix merilis film terbarunya berjudul Karnaval. Mengisahkan tentang seorang cewek yang mempunyai ambisi besar untuk menjadi seorang selebgram kelas atas. Diperankan oleh Giovanna Cordiero sebagai Nina. Ia adalah selebgram yang berkencan dengan seorang pria bernama Marco. Hubungan keduanya ini tak berlangsung lama setelah Nina mendapat video Marco yang mengkhianatinya dengan wanita lain. Jadi hubungan mereka kandas padahal mereka sudah merencanakan untuk berlibur ke Aspen. Untuk mengobati rasa sakit hatinya, Nina bersama ketiga sahabatnya memutuskan untuk berlibur ke Salvador yang kebetulan di sana akan menyelenggarakan karnaval. Nah, ada kejadian apa ya kira-kira di karnaval itu? Terus, apa Nina bisa mewujudkan keinginannya menjadi selebgram yang terkenal? Dan, bisakah Nina untuk move on dari Marco? Yang penasaran sama filmnya? Yuk simak alur film Karnaval. Mantapkan posisi rebahan kalian dan simak videonya sampai habis ya. Namorado? Olha esse número, Selene. Ini adalah Nina. Ia seorang selebgram dengan follower 327.000. Suatu hari, dia menemui seorang peramal dan mencoba mempertanyakan peruntungan tentang karir, teman, keluarga, dan cintanya dengan Marco. Dia seorang cowok selebgram juga dengan followers 438.000. Peramal tersebut mengatakan jika Nina akan bersenang-senang dengan Marco. Memang hal tersebut telah direncanakan oleh keduanya, yaitu pergi ke Aspen. Namun, hal tersebut gagal karena Nina melihat Marco tengah mantap-mantap bersama wanita lain dan video tersebut menjadi viral. Peramal itu juga berkata jika Nina akan bisa meraih segalanya dengan keberanian dan popularitasnya. Namun, ia juga berpesan jika Nina harus berhati-hati karena kalau tidak, Nina akan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Setelah putus dengan Marco, Nina mengajak 3 sahabatnya, yaitu Mayra, dia ini sedikit pemalu, Vivi, kutu buku, dan Michelle. Cewek ini paling berani dan vulgar di antara keempatnya ini. Mereka berempat pergi ke Salvador karena agen pers bernama Freddy mengundang Nina untuk merayakan karnaval di sana. Nina juga berharap jika di sana ia bisa move on dari Marco. Sampailah mereka di kota jantung Brasil itu. Saat di bandara, mereka dijemput oleh koordinator turis yang namanya sama dengan kota tersebut, yaitu Salvador. Setelah memberi petunjuk dan berbagai macam tentang karnaval di sana, mereka bertemu dengan seorang selebgram bernama Luana. Ia dikenal sebagai cewek yang nakal, smart, paham mengenai politik, feminim, elegan, dan vulgar. Cewek berfollower 10 juta itu pun ikut diundang oleh agensi yang sama dengan Nina. Setelah sampai di hotel, mereka bertemu dengan seorang pemandu bernama Samir. Rupanya, apa yang mereka bayangkan tentang undangan agensi, mulai dari hotel, kamar, mobil, gelang, termasuk kolam renang, bukan VIP yang seperti mereka inginkan. Meski begitu, keempat cewek ini tetap menikmati hal yang ada di sana. Saat di pantai Nirwana, Nina menemui Luana dan mengatakan jika ia mengaguminya. Namun Luana terlihat sedikit agak menyombongkan diri, tapi ia tetap mau bersesi foto dan video bersama Nina. Nina lalu mengunggah video tersebut saat kembali bersama teman-temannya. Malamnya mereka kedatangan seorang perias handal bernama Ibu Ma. Ibu Ma ini memberikan harga 350 rial atau sekitar kurang lebih 1 juta rupiah untuk satu orang. Rasa keberatan, pada akhirnya mereka membayarnya dengan promote di Instagram Nina. Jadi ini semacam endorsement gitu ya. Malam itu mereka merayakan karnaval dengan tampilan yang cantik, dan di sana ada Luana yang tentunya masuk ke dalam kategori tamu VIP.
Namun berkat wanita bernama Kiss Olivera, mereka pun pada akhirnya menjadi tamu VIP juga. Merasa sangat senang, Nina pun live di Instagramnya hingga ia bertemu dengan agensinya bernama Freddy. Di sana, Michelle berkenalan dengan para lelaki, termasuk dengan seorang cowok bernama Ronaldo. Mereka sangat menikmati karnaval tersebut sampai tertidur di pantai. Nina pun panik karena melewatkan pemotretannya. Tapi di tengah kepanikannya, datang seorang cowok berbadan kekar yang ternyata itu adalah Samir. Samir pun mengantar mereka ke hotel dengan semacam bajai ya kalau di Indonesia. Sesampainya di tempat pemotretan, Nina bertemu dengan Freddy dan meminta maaf atas keterlambatannya karena lokasi hotelnya cukup jauh dari tempat pemotretan. Namun ia bertemu dengan Salvador dan memberitahukan jika mereka akan segera pindah ke resort VIP. Dalam sekejap follower Nina pun semakin naik. Tak hanya itu, ternyata resort yang mereka singgahi saat ini ialah resort yang ditempati oleh Luana. Malamnya mereka kembali ke karnaval. Nina sepertinya jatuh hati dengan Freddy yang berakhir dengan A sua música é recorde nacional de downloads. Top 5 do mundo. Luana pun sepertinya merasakan hal yang sama. Esoknya mereka berkeliling kota Salvador dengan berbagai ragam makanan, fashion, dan juga yang lainnya. Salvador mengajak Nina ke sebuah benteng di Bania dan ke tempat pertunjukan. Di sana ia bertemu dengan seorang peramal. Peramal itu pun mengatakan hal yang sama dengan peramal wanita di awal film tadi. Peramal itu pun menyiram wajah Nina dengan air yang mungkin sudah dibacakan seperti mantra-mantra. Dan benar saja, di hari berikutnya Freddy mengajak Nina ke sebuah pertemuan pesta, di mana Freddy memperkenalkan Nina dengan orang-orang hebat yang akan berpengaruh dengan karirnya. Di hari itu juga, Michelle tidak sengaja melompat ke kolam renang karena kesal dengan Nina yang memperingatkannya, dan secara tidak sengaja ia menyebabkan satu orang meninggal dunia. Makin kesini popularitas Launa makin menurun. Itu dikarenakan Launa menyinggung soal ras dan agama seseorang, bahkan ia mengatakan gay berkulit hitam. Bukan hanya followersnya yang menurun, tapi juga ia kehilangan kontrak kerjanya. Malam harinya, Nina bersama 3 sahabatnya menuju ke Trio Electrico, semacam karnaval dengan ribuan orang di sana, dengan konser musik hanya lebih ramai. Nina menjadi tamu istimewa di sana. Sebelum masuk ke area, Mayra yang trauma karena pada masa kecilnya ia terpisah dengan orang tuanya di perayaan tahun baru. Mayra yang ketakutan, tapi Nina menggandengnya. Namun, tangan Mayra terlepas di tengah ribuan kerumunan orang-orang. Ketika berada di atas panggung, Launa justru dibully karena pernyataan yang ia katakan waktu itu. Sementara, followers Nina terus naik. Ia berniat mencari Mayra, tapi Mayra telah keluar dari area karnaval itu. Mayra melihat bayangannya sendiri di waktu ia kecil. Saat Nina akan kembali ke acara, Nina masuk ke ruang kostum, dan di sana ia melihat Freddy tengah bermesraan dengan seorang pria. Ternyata, yang Launa maksud gay itu adalah Freddy. Tentu saja Nina kecewa, tapi ia memahami keadaan yang terjadi. Sepulang dari acara, Nina merenungi perkataan peramal, serta mengingat sahabat-sahabatnya yang selalu ada untuknya. Di scenes ini, Nina mengatakan di live Instagramnya, dari komentar-komentar Marco, Michelle, Mayra, dan juga Vivi, mereka mengungkap semua isi hati mereka tentang Nina yang terlalu mengejar ambisinya. Pada akhirnya, keempat sahabatnya itu berkumpul kembali, dan Nina pun menyadari jika memiliki sahabat yang selalu ada saat senang ataupun susah, itu lebih indah daripada popularitas. Justru, dalam akhir di film ini, Launa mengaku iri dengan Nina bukan karena popularitasnya, melainkan ia memiliki 3 sahabat yang luar biasa. Dan film pun selesai dengan Nina yang berhasil mendapatkan 1 juta follower tanpa melupakan perasaan ketiga sahabatnya yang selalu ada untuknya. Menurut Mimin, film ini tergolong ringan, tapi ada makna di dalamnya. Di antaranya,
Jika kita ingin meraih sesuatu, kita perlu menjadi berani dan menjadi diri sendiri tanpa melupakan orang-orang yang selalu ada untuk kita. Dan harus kita ingat, jika memiliki sahabat yang selalu ada untuk kita, itu lebih indah dari popularitas. Oke rebahaners, itu tadi alur film Karnaval. Semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Eu